Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihadihi wa sunnatihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ayyuhal muslimat wal ummahat rahimani wa rahimakunallahu jami'an, fa usi nafsi wa iyyakunna bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadis kalamullah ta'ala wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du, puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semuanya sehingga sampai detik ini kita masih dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas kegiatan baik ibadah maupun kegiatan duniawi yang lainnya. Wabil khusus kita masih dapat melanjutkan thalabul ilmi, yang mana di era globalisasi seperti ini thalabul ilmi merupakan amal yang luar biasa yang kita bisa merasakan bagaimana agungnya thalabul ilm. Maka benar yang dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan yang dia berjalan di jalan tersebut untuk menuntut ilmu, maka niscaya Allah mudahkan dengannya jalannya ke surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salam dan salawat semoga Allah limpahkan selalu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para istrinya, putra-putri beliau dan sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang baik sampai hari kiamat. Para akhwat dan para ummahat yang dimuliakan Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan mohon taufik kepada Allah, semoga Allah memberikan kita ilmu yang menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan membaca buku fikih praktis wanita, tuntunan praktis fikih wanita yang ditulis oleh Syekh Saleh Dr. Saleh Al-Fauzan. Kita masih berbicara tentang poin kedua, ya,
poin kedua dari bab yang diperintah dan dilarang berkenaan dengan rambut, kepala, kedua alis mata, tentang tato, pacar dan menyemir rambut. Ya. Nah, di sini kita masuk pada poin kedua, yaitu tentang diharamkan bagi wanita membuang kedua alis matanya, membuang sebagiannya dengan cara apapun, mencukur, menggunting atau menggunakan obat pembuang alis mata. Kemudian dari situ dibahas tentang beberapa masalah perkara penting yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tersebut dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang terdapat pada halaman 35 dan 36 pada buku ini, yaitu tentang mentato, ya, tentang hukum tato bagi wanita. Bagaimana Islam memandang tato tersebut, ya, bagaimana agama kita yang mulia, yang suci ini memberikan bimbingan, memberikan petunjuk kepada wanita-wanita muslimah, kepada ummahatul mukminin, wanita-wanita ibu-ibu yang beriman, tentang tato tersebut. Kita akan baca hadisnya di dalam hadis Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang terkenal dalam masalah ini. Bisa dilihat di sini halaman 35 disebutkan di dalam hadis sahih secara lengkap. Kita bacakan di dalam hadisnya, itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu wa ardhah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la'anallahu al-washimati wal mutawassimat wal mutawashimat wan namisati wal mutanamisati wal mutafallijati lil husnil mughayyirati khalqallahi azza wa jalla. Thumma qala ala al-la'anu man la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi kitabillah, yakni qauluhu wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Di sini disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala la'ana Allah melaknat al-wasimat. Wasimat dari kata wasim, yang mentato. Kalau wasimat berarti jamaknya perempuan yang bertato. Nah, sehingga di sini menunjuk kepada jamak wanita-wanita yang banyak sekali pada zaman dulu. Sudah ada pada zaman dulu, yakni wanita-wanita yang mentato, al-wasimat wal mustausimat, dan juga
wanita-wanita yang minta ditato. Ini kebiasaan orang Arab Badui yang menggambar wajah atau menggambar apa ya, sesuatu benda, menggambar suatu bentuk ya, binatang ataupun yang lainnya pada sebagian tubuh mereka. Ini disebut dengan al-wasimat wal mustausimat. Dan ini secara tegas Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Allah melaknat. Siapa lagi? Wan namisati. Dan mereka yang mencabut atau mencukur bulu alis mata, atau mencukur alis mata orang lain. Wal mutanammisat. Mutanammisat dari kata jamak muannas, ya, jamak perempuan. Plural, menunjukkan banyak. Mereka yang mencukur alis mata orang lain atau minta dicukur alis matanya. Kemudian wal mutafallijati lil husni. Kemudian mereka yang merenggangkan gigi, yang mengasah giginya karena merasa kurang cantik, merubah karena kurang cantik, dirubah supaya tujuannya pengen cantik, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada uzur karena sakit atau yang lain, tetapi dia ingin cantik sehingga merubah ciptaan Allah dengan merenggangkan giginya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ala al'anu man la'ana Rasulullah. Tidaklah aku akan melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu disebutkan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Mas'ud memberikan penegasan. Apakah aku tidak akan melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah? Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepadamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka laksanakanlah, maka ambillah, maka berpeganglah dengannya. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berhentilah, maka jauhilah, maka tinggalkanlah. Dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Maka ketika itu ada wanita yang bertanya atau menyanggah Ibnu Mas'ud. Yang menyanggah Ibnu Mas'ud dengan mengatakan, fa inni ara syai'an min hadza ala imratikal an. Hai Ibnu Mas'ud, aku kayaknya melihat sesuatu yang kamu larang ini dilakukan oleh sebagian istrimu atau istrimu sekarang. Ini mereka curiga, tapi kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Qala idhabi fangduri. Kalau kamu benar lihat silahkan lihat. Lihatlah dia. Suruh melihat istrinya. Qala fadakhalat ala imraati Abdullah. Maka wanita tersebut yang menyanggah tadi menemui istrinya Abdullah bin Mas'ud, falam tara syai'an. Ternyata tidak mendapatkan sesuatu yang dicurigakan tadi. Faja'at ilaihi faqalat ma ra'aitu syai'an. Oh, ternyata aku tidak melihat sesuatu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, amma law kana dzalik lam nujami'ha. Sungguh, wahai wanita, kalau kamu mendapati sesuatu yang aku larang tadi ada pada istriku, niscaya aku tidak akan mengumpulinya, aku tidak akan bergaul dengannya, aku akan menjauhinya. Ini kata Ibnu Mas'ud.
Jadi kalau itu terjadi pada istrinya, niscaya dia tidak akan mendekati istrinya. Dia akan menjauhinya. Ini ketegasan Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ardah. Kita tahu bahwasanya Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang terkenal, ya. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil as-Sahabi, termasuk qari'nya Rasulullah, ya, orang yang ahli dalam Al-Qur'an, ya. Dan termasuk seorang anak yang didoakan, yang faqih, yang diberkahi oleh Rasulullah SAW dengan doanya. Diberi kunyah Abu Abdurrahman, ya. Jadi kalau Abu Abdurrahman itu terkenal dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa arda. Dia termasuk sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia Rasulullah SAW, ya. Dan beliau adalah yang biasa menyediakan siwak, ya, Nabi, mempersiapkan air bersucinya Nabi, mempersiapkan sendalnya Nabi SAW. Jadi beliau itu melayani Rasulullah SAW dengan sangat, istilahnya dengan teliti sekali, dengan apa-apa yang kecil, yang itu hal-hal yang dianggap mungkin kecil dia lakukan untuk Rasulullah SAW. Ya, menyediakan siwaknya, mengambilkan air kalau dia ingin berwudu, ya. Ketika beliau memakai sandal diambilkan sandalnya, ya. Ini demikian. Dan Ibnu Mas'ud ini sahabat yang mungkin dikenal dengan, ya, bukan yang kekar lah, bukan sahabat yang kekar biasa. Dia juga tidak tinggi, ya. Dia juga bukan orang yang otot berotot, ya, kayak peragawan begitu, enggak. Dia biasa orangnya. Bahkan ketika itu disepelekan oleh sahabat yang lain, dianggap dia itu kurus mungkin, ya. Mungkin beratnya tidak seberapa, ya. Lalu disampaikan oleh Nabi SAW bahwa Ibnu Mas'ud merupakan sahabat yang akan ditimbang pada hari kiamat dengan beban yang sangat berat karena amal kebaikannya, karena kesolehan dia, karena itibanya kepada Rasulullah SAW. Dan dia sahabat yang dulu pernah menggembala kambing, ya, sebagaimana Rasulullah SAW. Beliau termasuk pengembala kambing pada awal-awal Islam. Di sini ada beberapa, atau wabil khusus kita akan melihat pada matan yang awal atau bunyi hadis yang awal ini, yaitu al-wasimat wal mustausimat. Ini yang akan kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala telah melaknat orang yang wanita-wanita yang memasang tato atau yang minta ditato, atau yang dia dengan tidak terpaksa minta untuk dipasang tato pada tubuhnya. Jadi yang memasang tato pada wanita yang lain, ya, atau dia sendiri yang minta dipasang yaitu gambar tato pada tubuhnya. Ini disebut al-wasimat, ya. Yang mentato itu namanya wasimat. Kalau minta ditato itu wal mustausimat. Kedua-duanya disebutkan oleh Rasulullah SAW
bahwa Allah melaknat mereka. Waliyadzubillah. Mengapa demikian para muslimah, para ummahat sekalian? Mengapa sampai sedemikian rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada wanita-wanita muslimah ketika mereka ingin tampil cantik, ingin tampil indah, ingin tampil mempesona, tapi tidak sesuai dengan petunjuk agama. Ini tentunya juga tidak begitu kemudian bebas, karena secara kalau kita ingin urut lebih dalam, lebih panjang, ketahuilah bahwasanya semua itu adalah milik Allah pada hakikatnya. Sampai tubuh kita ini sebetulnya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang ingin menyakiti dirinya sendiri, enggak diperbolehkan sama Allah. Ingin melukai dirinya sendiri, ingin menjerumuskan dirinya sendiri kepada kebinasaan, kepada menyakiti atau melukai tubuh sendiri, itu pun dilarang dalam Islam, tidak dibolehkan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah di antara kamu menjerumuskan diri-diri kamu kepada kebinasaan, kepada kehancuran, kepada kerugian. Sehingga Nabi mengatakan la dharar wala dhirar. Tidak boleh ada hal-hal yang membahayakan atau membahayakan orang lain. Tidak boleh dalam Islam, tidak boleh saling membahayakan. Tidak boleh saling merugikan. Ini enggak ada bahaya. La dharar wala dhirar. Ini kaidah yang sangat penting. Dan sesungguhnya kita sudah sebutkan di awal-awal materi bahwa manusia itu ada fitrah. Ada fitrah. Manusia itu memiliki fitrah yang Allah telah fitrahkan manusia padanya, di atasnya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrahnya Allah yang Allah telah menfitrahkan manusia di atasnya. Yang ini para setan ingin menjerumuskan manusia supaya merubah fitrahnya ini. Jadi memang setan itu punya ambisi kepada manusia, khususnya pada para wanita, untuk merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia semuanya umumnya. Disebut dalam surat An-Nisa ayat 119. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Dan sungguh aku akan suruh mereka merubah ciptaan Allah dan mereka benar-benar merubahnya. Nah, ini bahaya. Karena setubuh kita ini milik Allah, kita tidak boleh melukainya, tidak boleh menyakitinya, dan tidak boleh juga merubah-rubahnya. Kecuali itu untuk maslahat yang disyariatkan. Misalnya pada umumnya manusia itu jarinya misalnya 5. Kemudian misalnya ada lahir ada 7 jari misalnya. Ini tidak mengapa dirubah kepada asalnya 5 misalnya. Atau manusia yang lahir nasallallahu alaihi wasallam punya bibir yang tidak normal misalnya. Tidak lurus, maka boleh diluruskan. Karena demi maslahat yang memang fitrahnya manusia itu sebetulnya memang bibirnya harus 2 dan harus sesuai. Demikian juga yang lahir mungkin ada kebengkokan pada kakinya. Maka ini boleh diluruskan, merubah. Karena fitrahnya Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki kaki yang sempurna, bisa digunakan untuk berjalan. Jadi ini
sesuatu yang tujuannya adalah syar'i. Walaupun kalau dia menerima dengan takdir Allah tersebut, tidak merubahnya juga bukan hal yang berdosa. Tetapi ketika ini merubahnya hanya untuk tujuan kecantikan, ini yang dilarang. Ya. Dia merubah-rubah ciptaan Allah dengan memasang tato pada tubuhnya. Padahal wanita muslimah itu yang dikehendaki adalah tidak menampakkan aurat. Ya, tidak menampakkan aurat. Kalau sudah mentato kemudian menampakkan auratnya, ini lebih berbahaya. Ya. Menampakkan aurat itu sendiri sudah berdosa, apalagi dengan memperlihatkan tato pada tubuhnya. Ini betul-betul berlipat kesalahannya, ya. Maka di sini faedah yang pertama, bahwasanya kata laknah, ya, la'anallah, kita perlu perhatikan. Atau sebelum kita masuk ke sini, kita harus meyakini dulu, ya, ummahat dan wanita muslimah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini dulu bahwasanya Rasulullah itu tidak mengatakan sesuatu kalau itu dalam masalah agama dari hawa nafsunya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali tidak pernah, ya. Karena Allah yang mengatakan sendiri dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi mengucapkan dari hawa nafsunya kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga kalau Nabi mengatakan la'anallah, itu berarti benar, ya. Bukan main-main, ya. Berarti ini betul-betul memang disebutkan dalam agama ini ada memang laknat Allah bagi pelaku-pelaku pelanggaran yang disebutkan oleh Islam. Dan kata laknah, ya, al-la'nu huwa tardu an rahmatillah. Kata al-la'nu, laknat itu berarti apa? Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita pahami para ummahat dan wanita muslimah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahwa dijauhkan dari rahmat Allah ini tentu suatu perkara yang sangat dikhawatirkan, ya, sangat dikhawatirkan kalau seorang itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana tidak, manusia itu membutuhkan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dirahmati oleh Allah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentu manusia itu akan rugi. Ya. Dia akan luput dari kebaikan yang banyak sekali dari Allah. Karena Allah tidak rahmat, tidak mengasihinya, tidak menyayanginya. Maka di sini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dikatakan jauh ini dari rahmat Allah, supaya manusia itu segera untuk ingat, segera supaya sadar, dan supaya takut dari melaksanakan perbuatan itu, ya. Dan laknat ini tidak hanya pada satu perkara, banyak. Dalam hadis disebutkan sangat banyak sekali. Rasulullah SAW menyebutkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran juga disebutkan.
ala la'natullahi 'alal zalimin alladzina yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim, yang mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, ya, dan mereka mencari memperdaya manusia agar melenceng dari jalan yang lurus, dan mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Ini dilaknat oleh Allah. Rasulullah juga menyebutkan banyak, seperti la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini tentu miris sekali kondisi manusia, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana mungkin, ya? Berarti levelnya sudah sangat parah sekali. Sampai tega manusia itu melaknat kedua orang tuanya, ya, sampai tega mempermalukan orang tuanya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan melaknat mereka. Seperti Allah juga melaknat, la'anallahu akilar riba wa syahidaihi wa katibaihi. Allah melaknat pemakan riba, para saksinya dan para penulisnya. Hum sawa, mereka sama semua. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini merupakan satu perkara yang harus diwaspadai. Jangan sampai kita ini jauh dari rahmat Allah, karena kita mengharap rahmat Allah dalam setiap keadaan kita. Kita mengharap rahmat Allah dalam bisnis kita, usaha kita, pada anak istri kita, pada masyarakat kita. Kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, dijauhkan dari rahmat Allah. Maka sungguh malang nasib orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebab-sebab, dari amal-amal yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada tahdzir yang keras, ya, peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak mentato atau minta ditato. Ya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, Islam sangat melarang untuk melaknat. Islam sangat melarang untuk melaknat. Ini indahnya Islam. Tetapi di dalam masalah ini ada laknat bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa perkara itu betul-betul perkara yang sangat besar. Karena pada dasarnya Islam itu menganjurkan untuk menjauhi melaknat. Ya. Jadi ada peringatan keras dari melaknat seseorang. Ya. Karena mendoakan seperti itu bukan akhlak orang-orang beriman. Ya. Tapi dengan begitu larangan Islam melaknat, ada perbuatan-perbuatan yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antaranya tadi disebutkan seperti yang melaknat kedua orang tuanya, ya, yang memakan riba, yang menghalangi manusia dari jalan Allah,
dan termasuk yang minta ditato atau yang mentato tadi. Karena tidak ada sesuatu yang diancam dengan laknat Allah kecuali itu memang perkara yang besar. Ya, perkara itu besar, bukan sepele. Sehingga ini harus kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya manfaat ya atau itu hanyalah kesenangan yang semu. Kesenangan yang kecil, yang qalil, mata'un qalil. Kesenangan yang sedikit yang menyebabkan kita mendapatkan luputnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita takut. Dan kita harus ingat apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukan semata-mata hawa nafsu dari beliau sallallahu alaihi wasallam, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mentato adalah sebagaimana sudah viral di tengah-tengah masyarakat, dan ini keumuman sebetulnya, tidak hanya wanita ya. Laki-laki pun demikian, sama ya, laki-laki pun demikian, tapi di sini lebih khusus kepada wanita. Karena wanita biasanya yang ingin tampil lebih menarik. Ya, karena memang wanita itu fitrahnya senang yang indah, senang keindahan. Senang tampil yang menarik, ya. Tapi Islam, agama yang tinggi, yang mulia, sudah mengatur bagaimana wanita itu untuk tampil menarik boleh. Untuk tampil yaitu cantik boleh. Tetapi ada panduannya, ada pedomannya, dan ada rambu-rambunya. Di antaranya ini tadi yang disebutkan, tidak boleh memasang tato atau memasang yaitu merenggangkan gigi ya, atau mencukur alis ya. Ini semuanya tidak dibenarkan karena termasuk merubah ciptaan Allah. Ya. Merubah ciptaan Allah ya, karena secara umum pada dasarnya kaidah umumnya manusia, wanita itu ya punya alis. Ya, kalau dikerok semua atau dicukur, ini berarti merubah ciptaan Allah. Na'udzubillah. Atau merenggangkan gigi, ya, gigi direnggangkan. Ya, padahal tidak ada madarat. Ya. Maka tidak ada madarat yang syar'i seperti ini, dilarang. Ya, sehingga penjelasan para ulama bahwasanya seperti Imam Nawawi rahimahullah taala yang bermadzhab Imam Syafi'i, beliau menyebutkan huwa haramun 'alal fa'ilah wal maf'ula biha bi ikhtiyariha wat talibati lahu. Maka ini diharamkan kepada pelakunya dan yang minta dengan izinnya dan dengan yakni kemauannya sendiri, tidak dipaksa. Berbeda dengan anak, kata beliau, wa qad yuf'alu bil bint. Adapun yang dipasangkan pada anak kecil yang dia tidak minta, dia masih kecil, dia enggak paham, kata Imam Nawawi apa? La ta'samul bintu li adami taklifiha. Tidak berdosa anak tersebut, anak perempuan itu tidak berdosa, tetapi yang berdosa adalah siapa? Yang memasangnya. Ya, orang tuanya tentunya. Atau yang meminta dipasang itu tadi. Ya, dia berdosa, anak kecil ini, karena belum mukallaf. Imam Nawawi mengatakan kalau itu tato bisa diambil, dihilangkan, ya. Qala ashabuna hadzal mawdi' alladhi wusima yasiru najisan. Sampai beliau mengatakan madhab kami Imam Syafi'i
bahwa tempat yang ada tatonya itu bisa menjadi najis. Ini kata beliau, ya, mata Imam Syafi'i. Sampai begitu beliau mengatakan, najis. Maka fa in amkana izalatahu bil ilaji wajabat. Maka kalau mungkin menghilangkan tato ini, maka dihilangkan dengan alat-alat kedokteran kalau bisa. Karena memang tato ini dipasang biasanya kan dilukai dulu ya, dengan jarum gitu, digambar, yang digambar bentuk apa sehingga mengeluarkan darah. Setelah itu dikasih cairan tertentu, cairan khusus atau serbuk khusus sehingga menampakkan gambarnya. Yang itu dalam hal seperti itu ya, yang paham. Ya, ini supaya menampilkan gambar itu ya, yang itu merupakan merubah ciptaan Allah. Yang harusnya tubuh manusia itu bersih, mulus, bagus, tapi malah digambar. Ya. Nah, ini adalah dikata Imam Nawawi merupakan harus dihilangkan kalau mungkin dengan kedokteran mungkin maka wajib. Wa illam yumkin, kalau tidak mungkin maka tidak mengapa. Misalnya kalau dihilangkan harus motong dagingnya ya misalnya. Ini jangan sampai. Ya tidak perlu. Harus motong kulitnya, harus motong dagingnya, ya ini tentunya Islam tidak menghendaki seperti itu. Kalau memang sulit tidak mengapa. Yang penting dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ya dia tidak takut. Kecuali dia tidak takut, dan apalah, diambil dagingnya yang ada gambarnya itu tidak masalah. Berarti dia karena nggak takut, dia yakin tidak masalah, maka tidak mengapa, ya, diambil. Nah, ini bentuk bertakwa kepada Allah semampu dia. Dan kata beliau Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i itu sawaun fi hadza kullihi ar-rajulu wal mar'atu wallahu a'lam. Kata beliau ini sama saja, entah itu laki-laki atau wanita, sama saja. Ya. Jadi ini tentang tato dan minta ditato. Hukumnya bagi wanita di dalam Islam adalah perkara yang dilarang, ya, perkara yang harus dijauhi, dan hendaknya kita mempercantik diri, menghiasi diri dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak berwudu, berzikir, salat sunnah, ya, yang merupakan cahaya bagi wanita, cahaya bagi wajah, ya, dan semakin bersih dan berpahala, yang semakin mendekatkan kepada kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ya, mensucikan diri, menjauhkan dari kotoran, ya, dari virus dan lain sebagainya, dan tidak malah mentato, ya. Sekali lagi kita bertakwa kepada Allah, menjauhi perkara-perkara tadi, ya. Meskipun sekali lagi banyak dilakukan oleh manusia, ya. Para akhwat dan umat sekalian, tidak berarti yang dilakukan banyak orang itu benar, ya. Tidak berarti menunjukkan yang banyak dilakukan oleh manusia itu benar. Karena kebenaran itu ada dasarnya dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kiranya apa yang bisa kita kaji pada sore hari ini tentang tuntunan praktis fikih wanita muslimah, yang kita sampai halaman 35, 36, ya, tentang mentato atau minta ditato. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan wanita-wanita muslimah, menjauhkan putri-putri kita, menjauhkan saudari-saudari kita dari perlakuan yang semacam ini, dari perbuatan ini, dan semoga Allah merahmati mereka semuanya. Allahumma amin. Demikian, ada yang khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Barakallahu fikunna. Sallallahu ala nabiyina Muhammad
Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.